Shalom semuanya, welcome back to KA Talks. Boleh kasih apa dulu? Nah, di hari ini mungkin seperti yang kalian lihat ya, settingnya beda, lokasinya beda. Karena hari ini kita nggak syuting di gereja, guys. Kita hari ini syuting di rumahnya tamu kita. Namanya siapa? Cobra Suki. Inilah dia Kitty Tania. Lalu ya. Sebenarnya kenapa kita di rumah dia, karena waktu itu kan kita ada sebar Google Form ya, ke ratusan orang tuh. Wow. Dan banyak tuh yang feedback. Yang jawab ya. Iya. 9 orang. 9. Lumayan lah ya. Ya, intinya ada yang balas gitu kan. Pindah tempat kek gitu. Enggak gitu, mungkin nadanya enggak gitu ya. Mungkin nadanya enggak gitu ya. Pindah tempat kek gitu, jangan di gereja mulu. Nah, makanya kita hari ini pindah tempat. Iya. Kebetulan tadinya kita mau di gereja, cuman Kak Kitty, kita mau syuting di gereja. Sorry, nggak bisa. Langsung disuruh di sini katanya. Yeah. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, jadi kita mau keliling rumah dulu ya. Iya, boleh. Kita Ya. langsung ikut. Oke, room tour ya, Gitu room sih. tour. Mungkin boleh perkenalan dulu Boleh. nih. Walaupun ini kan banyak penontonnya dari Karanganyar ya. Tapi ya perkenalan singkat aja sih. Jadi ya karena singkat cukup nama lengkap aja. Iya, boleh. Gak usah yang lain lah. Nama lengkapnya sebenarnya Christy Tania, tapi kan emang sebenarnya diniatkannya namanya Kitty Tania. Jadi ya begitulah namanya ya, Kitty Tania. Jadi Kitty Singkat Tania kan? tuh Singkat. nama palsu ya? Sebenarnya nama aslinya tuh Kitty Tania, tapi memang waktu pas lagi bikin akte, papa tuh membelot gitu. Jadi dia tiba-tiba ubah namanya jadi Christy Tania. Bukan tipe ya, Bukan tipe, jauh banget tuh dari Kitty Christy kan. Iya, Tiba-tiba iya, tuh saat bikin akte, papa membuatlah nama si Christy itu mungkin gitu ya. Terus tanpa persetujuan sebelumnya gitu. Dan karena namanya tercatat di akte Christy, maka kan berarti di semua surat-surat harus Christy juga gitu. Ya udah jadi begitulah. Perkenalan profilnya. Profilnya saya seorang istri, ibu, terus saya juga kerja sebagai HRD, guru sekolah minggu juga, dan ya seperti yang kalian tahu kegiatannya ya begitulah ya kurang lebih. Kalau teman-teman gitu gereja ya. mungkin tahu lah ya kegiatannya apa aja. Ya. Jadi kita nih hari ini mau bahas tentang pencobaan. Wow. Sesuai dengan tema ya, ketulusan dalam pencobaan gitu. Jadi tapi kalau menurut lu mendingan pencobaan apa kontrak ya? Nice. Probation ya. Maksudnya probation. Ya, kan akan kontrak sih. Oh iya. Enggak, kita mau bahas pencobaan ya. Nek, mungkin pertanyaan yang muncul di benak banyak orang ya. Sebenarnya pencobaan itu datang dari Tuhan apa enggak sih menurut lu? Lebih tepatnya Tuhan mengizinkan pencobaan itu ada. Tuhan mengizinkan pencobaan itu ada. Contohnya yang paling clear yang kita bisa lihat tuh di Ayub. Ketika Tuhan mengizinkan iblis itu mencobai si Ayub. Gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya ada pencobaan-pencobaan yang datang lebih karena konsekuensi dari perbuatan kita. Gitu ya. Itu emang sebuah resiko dari apa yang sudah kita lakukan. Kalau kayak gitu nggak tahu ya masuknya kategorinya pencobaan atau bukan. Iya. Karena diri kita sendiri gitu. Coba diri sendiri ya. Itu bahasa yang paling krusial deh ya. Kayak gitu sih. Jadi kalau ditanya lebih ke Tuhan mengizinkan pencobaan itu ada buat kita terjadi di kehidupan kita. Berarti bukan dari Tuhan sebetulnya ya. Sulit ya mengkategorikan apakah Tuhan membuat sebuah pencobaan atau tidak, karena pada dasarnya kan semua rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera yang tidak mendatangkan kecelakaan gitu. Tapi kan balik lagi kita manusia pada dasarnya kita sudah punya dosa dan itu mungkin jadi membuat ada hal-hal yang harus kita tanggung, terus ada tambahan-tambahan ujian seperti iman atau apa yang akhirnya membuat Tuhan mengizinkan hal itu sih. Oke. Juga ya. Karena berarti kalau Tuhan mengizinkan, tapi apakah artinya Tuhan tuh tahu efek dari cobaan-cobaan itu? Karena kan kalau dari perspektif kita kan Tuhan memang kasih percobaan nih dan Tuhan mengizinkan. Tapi kan efeknya kita nggak tahu gitu kan ya. Mungkin aja orang menerimanya seperti apa. Berarti Tuhan sebenarnya udah tahu semua dong. Kayak kita akan bereaksi seperti apa. Kita akan gimana gitu ya. Pasti sih. Menurut aku tuh pada dasarnya tuh Tuhan tahu setiap hasil akhir dari kehidupan kita. A sampai Z-nya tuh Tuhan tahu. Gitu. Tapi memang itu tidak membuat pencobaan ini menjadi sesuatu yang nggak perlu gitu. Karena pada dasarnya pun aku tuh percaya di setiap pencobaan yang kita alamin tuh Tuhan sudah membuat goal-goal yang
Ya, yang ya, baik, ya. yang akhirnya sebenarnya ini pencobaan ini akan membawa kita sejalan dengan rencananya. Ya. Pada dasarnya kan itu, tapi balik lagi di tengah-tengah seringkali kan kita kan diberikan kehendak bebas atau free will. Nah, itu yang akan menentukan apakah nantinya kita sesuai nggak dengan kehendak Tuhan atau malah makin lari gitu. Berarti diizinkannya itu supaya ada tujuannya gitu maksudnya. Pasti, Ya. pasti ada tujuannya. Mungkin tujuan yang paling end game-nya mungkin pada dasarnya pengen dibikin serupa dengan Kristus Ya karakternya. itu Itu udah end game-nya gitu. Nah. Bigger picture-nya tuh di situ gitu. Cuma memang mengarah ke sana kan apakah kita berhasil atau tidak sebenarnya besar pengaruh dari kitanya juga, terlepas dari sebenarnya Tuhan menolong kita untuk sampai ke sana, tapi kan besar juga hasrat kitanya, kemauan dan kerinduan kita gitu. Ya. Ada keputusan kita juga gitu. Yes, ya. keputusan. itu sangat krusial justru gitu yang menentukan apakah kita endingnya akan ke sana atau tidak. Tapi bisa jadi karena ini mungkin udah agak ngerembet sedikit, tapi bisa jadi karena adanya free will itu ada kemungkinan kalau ternyata kita jadi nggak sesuai sama apa yang Tuhan mau. Possible banget. Karena kan sebenarnya keputusan-keputusan kecil kita dalam merespon sebuah masalah itu tuh akan mengarahkan, ya akan menentukan hasil akhirnya seperti apa. Kayak contoh misalnya kita disalib di jalan sama orang. Respon kita bisa marah-marah. Respon kita bisa, oh dia mungkin mau pupuk kali. Atau mungkin, oh ada urgensi ke rumah sakit kali. Respon kita tuh akan menentukan juga endingnya akan kayak apa gitu. Itu akan menentukan juga apakah kita memang sebenarnya orang yang sabar atau bukan gitu. Kayak gitu sih. Keputusan-keputusan kecil kita ngeresponin itu tuh yang akan menjadi penentu nantinya kita sampai nggak ke sana. Gitu. Ya. Berarti kalau ditanya kenapa sih diizinkan percobaan, ya sebenarnya emang ada tujuannya juga gitu ya. Bukan sekedar ya emang buat kita sulit juga gitu kan. Enggak sih. Iya. Saya rasa Tuhan nggak sejahat itu cuma pengen nyusahin hidup kita atau bikin kita ribet. Iya. Enggak sih. No. Dia Nggak bukan gitu ya. Allah yang seperti itu sih. Nah, lu sendiri ada nggak sih pencobaan terberat yang lu alami dalam hidup gitu? Banyak lagi. Banyak banget nih. Oke, bersambung deh. Langsung part 2 lanjut. Banyak. Yang paling terberat tapi yang bisa lu ceritain ya. Iya. Ya, yang terberat dan possible untuk diceritakan itu ya udah pasti masalah sakit. Oh iya. Karena Karena lu kan kita juga pernah tahu kalau kakak pernah. Masalah sakit kanker, dan kanker itu kan bukan cuma sekedar kemo operasi, tapi ada tahapan-tahapan lainnya gitu ya. Kanker apa tuh yang kanker tulang. Kanker tulang. Okay. Terus abis itu ada lagi gagal jantung. Habis itu gak berapa lama papa meninggal. Jadi kayak efeknya ya, rentetan panjang, situasi gitu ya. Rentetan situasi dan apa ya, day by day-nya tuh benar-benar ya susah banget rasanya gitu sebenarnya. Coba lu bisa ceritain nggak satu pengalaman pencobaan itu tuh? Misalnya kisahnya tuh gimana tuh, kan mungkin 5 tahun nih. Kisahnya pencobaan ya sebenarnya. Nggak usah dari lahir, dari pencobaannya aja. Khususnya yang berkaitan dengan kanker ya. Iya, boleh. Itu kan berat banget tuh. Kankernya kan kemo dan lain-lain itu udah aman. Ketika akhirnya udah sembuh, ketika akhirnya udah mulai pulih, ketika Kisha sudah lahir, sudah melewati gagal jantung, sempat ada fase itu patah. Sorry, Kisha udah lahir. Berarti sempat lu pas lagi kanker itu lu juga hamil atau gimana? Iya, jadi sesudah selesai kanker, pengobatan kanker, jadi menjalani masa kehamilan tuh dalam keadaan paling sehat. Oh, oke. Itu jadi kanker udah lewat, kemo udah selesai, rambut juga udah panjang gitu. Sempat botak ya? Iya, sempat botak banget ya. Ronaldo Wati. Loh. Mirip lagi. Iya. Kalau gitu saya jujur gak pernah lihat. Ya, saya kasih lihat ya fotonya. Oh, ya boleh. Dia boleh ntar kan. Di sini. Di sini. Biar editornya ribet. Di sini. Ya, jadi masa-masa itu udah lewat, ketika kehidupan yang rasanya udah mulai normal nih, udah mulai kayak bisa catch up nih ke kehidupan yang ideal di masa usia tersebut. Terus patah pennya. Terus akhirnya harus rekonstruksi ulang lagi, operasi segala macam. Udah mulai balik lagi, oke lah normal lagi, patah lagi gitu. Itu salah satu yang cukup bikin kayak apa ya, kayak apa lagi ya, capek deh gitu. Maksudnya lu ngerasa, Val gue udah lewat, ada lagi gitu. Kayak Tuhan kok lanjut nih gitu, nggak stop nih gitu kan, nggak kayak lanjut terus ya. Dan itu sebenarnya menjadi sebuah
Jadi sempat waktu itu umur belum 3, pada masa itu ini omongan waktu umur belum 30 ya. Pernah sekarang berapa sekarang? 22 sekarang ya. Hitungnya mundur ya. Tenang aja Umur Kak. saya mundur, nggak maju. Sebut aja nanti disensor. Iya. Iya. Gak apa-apa, umurnya 35 Oke. sekarang. Oh, berani juga. 35 gak sih gue? Gimana kuat? 89 Sorry. sekarang berapa? 2025 Mau masuk 36, mau masuk iya. belum. Tahun ini Masih ya 36. sekitar 35 lah ya, masih 35. Iya. Nah jadi itu sempat sebelum umur 30 tuh kepikiran Tuhan. Ini umur belum 30, tapi sakitnya udah kanker, gagal jantung. Takut sebenarnya ngadepin hidup. Karena itu takut masih lebih muda susah. lagi ya. Masih muda, sakitnya kok yang tua-tua gitu kan. Orang tua apalagi nih, Iya, gitu. takut jadinya iya, gitu. iya. Karena kan pencobaan atau masalah atau ujian hidup itu tuh biasanya lebih susah kan. Takut gitu kalau mudanya udah ngelebihin susah-susah itu nanti makin lama tuh gimana gitu. Iya. Apalagi gitu kan. Nah terus sesudah terpikir tentang itu nggak berapa muncul tuh yang masalah kakinya beginilah, patah ini, harus begini, nunggu operasinya lama segala macam. Wah, melelahkan banget sih sebenarnya. Kalau kita pikirin secara manusiawinya, yaitu capek gitu, kayak nggak selesai-selesai. Gitu. Dan kadang juga orang kalau ketemu atau apa belum sembuh. Gimana ya ngejelasinnya? Ya ini Pertanyaan macam apa itu? Ya, Belum tapi, Oke. Oh, lagi terbaring gitu. Gitu kan masih pakai tongkat ya, tapi sebenarnya ya ini udah keadaan terbaik yang bisa saya capai gitu loh. Ini udah keadaan yang sangat paling baik yang saya capai, begini aja tuh udah bersyukur gitu. Jadi ya kalau kita ngomong dari sisi manusiawinya ya berat sih gitu. Itu beberapa tahun tuh lu kayak patah tumbuh yang patah tumbuh gitu ya. Susah sih ya mengkategorikan berapa tahunnya karena tuh kayak terus-terusan gitu. Ini timeline-nya contoh ya, 2008 tuh didiagnosa kanker. 2008 akhir ke kemo. 2008 akhir kemo, 2009 itu kemo operasi. Kemo 3 kali operasi, kemo lagi 3 kali operasi lagi. 2010 mulai fokus ke kuliah. Di tengah 2010 mulai drop lagi. 2011 operasi, 2011 udah oke. 2013 gagal jantung. 2015 penyakit patah. lagi. Iya, itu dan udah masuk penyakit lain lagi. 2015 itu patah. Pemulihannya udah juga cukup lama. 2018 patah lagi. Patah dan baru bisa operasinya di 2019. Sebelum operasi 2019 papa meninggal. Oh, iya. Dari 2019 abis operasi gagal jantungnya kambuh lagi. 2020 sakit lagi yang gak jelas kenapa. 2020 harus operasi lagi. 2022 gagal jantungnya kambuh. Jadi kayak terus-terusan. Iya, kalau kita narik di bigger picture-nya gitu, banyak banget nih gitu masa-masa yang nyesek-nyeseknya tuh banyak gitu. Jadi kalau ditanya berapa tahun, coba silakan disimpulkan itu perjalanan yang kayak nggak kelar-kelar kesannya. Gitu. Iya. Saat lu mengalami hal gitu yang paling lu depresi tuh, lu sampai kayak gimana tuh? Sedepresi apa gitu? Wah, sebenarnya kalau yang sampai di fase masa depresi itu ada another thing lagi. Tapi overall sebenarnya ada masa-masa ngerasa kayak di ujung tanduk gitu. Di ujung tanduknya mungkin kayak mau marah kan nggak bisa. Tapi mau berhenti juga nggak bisa. Mau berhenti itu mau berhenti ngapain? pengobatan, berhenti nggak mengusahakan, tuh juga nggak bisa dong. Karena kan harus mengusahakan pengobatan untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Tapi mau berusaha kayak udah nggak ada tenaga, capek banget gitu, harus subuh-subuh ke rumah sakit dan nggak dapet kepastian apakah nih bisa dioperasi atau enggak. Belum lagi kalau kesangkut dana dan lain-lain kayak gitu. Jadi sulit gitu. Kata-kata yang paling bisa menggambarkan tuh kayak ya di ujung tanduk gitu loh rasanya. Tapi mau terjun nggak bisa, mau berusaha udah nggak kuat. Kayak cuma bisa fokus day by day aja, yang penting survive dulu deh hari ini. Ya udah jalanin dulu deh hari ini. Selesain dulu deh hari ini. Ya udah kalau hari ini bisa lewat ya puji Tuhan. Udah kalau besok udah Tuhan kasih lagi deh kekuatannya. Nggak tahu deh, nggak bisa mikirin lagi besok gimana, berapa tahun lagi gimana tuh. Karena hari itu aja udah berat gitu. Iya, gitu loh. Untuk bisa sampai di fase nyelesain hari itu aja kadang tuh hatinya ini bukan tentang masalah kenyataan yang dihadapi aja, tapi hatinya juga udah nggak kuat gitu. Nggak kuat, capek gitu kan. Gitu Itu sih. Emang jadi susah. Berat banget sih. Kalau gue ngebayangin gitu ya. Udah gak usah terlalu lama bayangin ya. Kan gue ngebayangin dulu. Bener juga. Gue mau bayangin dulu. Lama lah gitu kan. Iya. Tapi di saat itu menurut tuh pembelaan Tuhan buat tuh apa? Nah, kalau kita ngomong tentang pembelaan Tuhan tuh sebenarnya banyak.
Dari little things sampai big things. Kayak contoh nih, kadang kalau udah ngerasa di ujung tanduk banget, kayak coba Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuh cuma gitu aja. Cuma bisa ngomong gitu doang. Mau gimana lagi gitu kan. Nah, sampai ada satu masa ya, sempet ini cukup unik ceritanya, tapi cukup bikin kayak sampai segitunya ya ternyata. Ada satu masa tuh jam 3 subuh, ya sekitar jam 2, jam 3 subuh tuh kebangun. Dan waktu kebangun nonton Barcelona tuh enggak, ya. UEFA ternyata. Untungnya enggak ya. Untung saya enggak terikat terhadap hal-hal itu ya, karena mungkin saya bisa makin drop kalau terikat dengan hal yang gitu Udah ya. sakit begadang Iya, lagi. makanya kan. Dari mati deh. Belum kalau timnya kalah enggak kayaknya aduh makin ya, sorry nih MU. Ya jadi Koheri dong ya kalau MU ya. Iya. Langsung mau tepok dulu. Iya. Saya bisa makin drop kalau terikat lagi dengan hal seperti itu. Apalagi kalau fans MU udah. Iya. Benar. Aduh. Ya, jadi ada kedapatan momen ketika baru bangun, ternyata hatinya udah lagi berdoa. Serefleks itu jadinya. Tapi sadar, maksudnya disadari gitu maksudnya lagi. Pokoknya baru kebangun, tapi ternyata hatinya udah lagi berdoa. Di situ kayak sadar. Kayak langsung aja gitu iya. ya. Oh, berarti lagi sedesperate itu. Secara roh mungkin memang lagi sedesperate itu, seberjaga-jaga itu. Dan itu sesuatu yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata betapa capek dan lelahnya sebenarnya dengan berbagai situasi yang terjadi gitu. Tapi tahu nggak boleh nyerah, tahu Tuhan pasti bela, tahu kok, tahu. Cuma kayak kalau udah di pinggir jurang atau di ujung tanduk tuh kayak mungkin kalau dulu pegangannya masih yang dahan yang kuat, ini kayak udah ranting yang tinggal tipis nih, kalau dia patah habis saya sudah gitu. Gitu, kayak gitu sih. Jadi Tuhan ngebelain lu tuh gimana tuh? Sesudah masa-masa yang sadar ternyata lagi berdoa itu biasa tuh dalam beberapa lama, ya 5 menit, 10 menit, 20 menit, atau 1 jam, atau 2 jam, 3 jam. Tenang. Jadi walaupun situasi lu masih begitu, tapi pembelaan Tuhan tuh memberikan lu ketenangan gitu ya. Bener-bener kata-kata yang dibilang damai sejahtera melampaui segala akal itu terjadi. Itu terjadi. Dan itu pada akhirnya sebenarnya yang kesimpulan ya dari mengenai pencobaan ini. Pada dasarnya yang kita butuhkan dari yang gue alamin gitu ya, kita butuhkan cuma 2 hal gitu untuk bertahan. Damai sejahtera dan sukacita. 2 hal itu yang membuat kita tuh mampu ngejalanin kehidupan dengan hati yang ringan sekalipun keadaan lagi nggak baik-baik aja. Bener-bener yang melampaui segala akal tuh karena damai sejahtera dan sukacita ini nggak tergantung dengan keadaan yang lagi kita hadapin. Gitu. Mau keadaan lagi susah, mau keadaan lagi nggak enak, lagi nggak pasti dan nggak jelas, dan mungkin di ujung tanduk itu, ketika akhirnya Tuhan berikan 2 hal ini, akhirnya ya kayak ada tenang yang tiba-tiba datang, ada kesenangan yang juga tiba-tiba datang gitu, dan membuat kayak hari-hari dijalaninya lebih ringan. Keadaan belum berubah, keadaan nggak berubah, kadang malah mungkin lebih parah. Iya, malah makin ya ilah gitu kan. Tapi karena ada damai sejahtera dan sukacita, yang ngejalaninnya ringan gitu. Mau berkegiatan apapun, melakukan tugas dan tanggung jawab apapun, hatinya ringan gitu. Tapi kan mungkin kalau kita lagi bicara kayak gini kan mungkin kita menyadari hal itu gitu ya. Tapi kalau dalam day to day-nya kan mungkin nggak selalu seperti itu gitu kan. Benar. Mungkin nggak selalu kayak menyadari oke, gue harus damai sejahtera, gue harus tenang, gue harus bersukacita. Mungkin bisa diomongin begitu lebih mudah gitu ya. Tapi kalau dalam praktisnya, dalam praktisnya gitu loh, itu gimana? Maksudnya gimana cara untuk menyadari bahwa gue harus tenang. Gitu. Perkataan kalau kita lagi drop ya, ini yang gue alamin. Kalau kita lagi drop dan kita nuntut, lu harus tenang, Kit. Lu harus damai sejahtera. Itu nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Kenapa? Karena kita jadi nggak jujur. Kita jadi nggak jujur. Iya, betul. Dari yang gue pelajarin sekian tahun perjalanan kehidupan ini gitu ya, yang gue tangkap adalah Tuhan kita tuh Tuhan yang pengen kita tuh jujur aja. Nggak kuat yang ngomong aja nggak kuat. Capek yang ngomong aja capek. Mau nangis ya nangis aja. Kita tetap bisa menjadi seorang Kristen yang real gitu ya, seorang pengikut Kristus yang sejati. Di saat kita juga lagi lemah gitu. Dia bukan Tuhan yang menuntut kita harus kuat terus-menerus, sukacita terus-menerus. Gitu ya. Walaupun dalam pencobaan harus penuh senyum.
nggak selalu kayak gitu. Kita ada masanya Tuhan mau kita jujur dan rapuh. Karena cuma di situ doang kita bisa jadi kita yang rapuh. Dan menyadari kalau Tuhan yang bisa Iya, pegang justru kalau semuanya kita gitu udah ya. jujur ngakuin Tuhan, ini loh, kita tuh nggak kuat loh. Tuhan pasti bisa masuk. Karena kita jujur, datang dengan luka, datang dengan kehancuran kita, datang dengan mungkin segala penyesalan, segala ketakutan, segala kesedihan kita. Tuhan bisa bekerja dengan leluasa ketika kita terbuka. Kayak dulu di SPK bilangnya apa? Keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Dari pemulihan. Nah itu, jadi itu benar-benar terjadi gitu loh. Ya. Nggak tahu ya, ada nggak ya ayat yang mensupport kata-kata itu, tapi itu benar-benar terjadi. Karena kalau ngomong sama Tuhan, kita harus sukacita, kita tahu, tapi kita nggak bisa. Kita tahu Tuhan kita harus senang, tapi kita nggak bisa. Ya ngomong aja gitu kalau nggak bisa ya. Jadi biar Tuhan bisa masuk di sana. Biar Tuhan, kalau kita bisa sampai bilang Tuhan adalah kekuatanku, maka kita pernah lemah dan Tuhan menjadi kekuatan. Kalau kita bisa bilang Tuhan adalah tempat perlindungan, maka kita pernah di posisi mencari tempat perlindungan kan. Gitu. Kalau kita bisa bilang Tuhan itu menjadi sumber batu karang dan lain-lain, karena kita tahu betapa lemah dan hancurnya kita, dan kita butuh itu. Dan untuk bisa sampai kita mengetahui Dia yang seperti itu, kita akan melewati momen-momen yang hancur dulu gitu untuk melihat itu. Dan harus terbuka juga gitu ya. Harus terbuka, jujur, mengakui ya Tuhan ini susah gitu. Tapi kan banyak tuh orang Kristen di Yugoslavia ya. Oke, Yugoslavia jauh ya. Di Indonesia ya. Oke. Kamu harus bersuka cita dong. Kamu harus bersuka cita. Apapun situasinya harus bersuka cita dong. Nah, itu gimana tuh kalau ketemu orang-orang kayak gitu? Kalau ketemu orang gitu ya bener, iyain aja. Iyain kan aja. Bener, karena bener ya. Bilang tetaplah bersuka cita. Gitu. Nah, yang jadi masalah kan sebenarnya apa yang kita bangun ketika orang itu nggak ada dalam kesendirian kita sama Tuhan, dalam kerapuhan kita sama Tuhan itu seringkali terjadi bukan saat lagi ada orang lain. Ya syukur-syukur ya kalau ada komunitas yang membantu kita atau yang memberi tempat aman untuk kita bisa menjadi rapuh di hadapan Tuhan, juga di hadapan mereka. Syukur-syukur kalau itu ada, thank God, dan itu artinya kita sangat-sangat diberkati. Tapi kan momen itu nggak selalu ada. Sebenarnya momen kerapuhan kita itu ya saat sendirian, saat kita nggak ada siapa-siapa, saat mungkin ya kalau saya biasa tuh kalau Henry sama Kisha udah tidur gitu, itu momen saya rapuhnya di situ. Kalau sekarang mungkin yang terjadi kalau Henry udah kerja di kantor kan, kalau saya kan kerja dari rumah, jadi kadang kalau galau ya galau sendirian, Kisha sekolah. Nah di situ tuh momen-momen saya ya udah rapuh udah sendirian gitu. Ya memang itu yang ngebangun kita nantinya gitu, momen-momen kesendirian itu dengan Tuhan, bukan sendiri doang ya, tapi sendiri dengan Tuhan itu yang nantinya akan ngebangun kita sampai kita bisa benar-benar mengakui bahwa saya bisa bersukacita melewati ini. Dan bersukacita senantiasa itu kan bukan berarti harus selalu kita ekspresikan ya. Maksudnya tadi kita bilang dapat sukacita dan ketenangan ya dalam insight lu. Walaupun mungkin kelihatan orang lu masih rapuh atau gimana gitu kan. Bukan dalam tanda kutip hahaha hihi ketawa-tawa happy gitu ya. Bukan karena kan itu kan sebenarnya sumbernya kan dari hati kita kan. Ya syukur-syukur ada satu masa itu keluar. Tapi kan memang nggak selalu keluar terus ya. Kadang kan ada kalanya kita juga capek mungkin atau gimana ya. Coba lu bayangin deh, Tuhan Yesus waktu mau disalib kan berdoa taman Getsemani dia sedih kan. Sampai tertuliskan ada keringat darah. Yugoslavia itu Tuhan Yesus Anda harus bersuka cita. Haleluya. Gimana kan? Yesus aja ngasih contoh bahwa ya lu apa adanya aja gitu. Terbuka ngomong Tuhan ya. Ya itu yang that's what make us human. Nah, itu sisi manusianya Tuhan Yesus sangat terlihat di situ, dan itu menjadi satu kondisi yang kita bisa katakan bahwa Dia Allah yang tahu penderitaan kita. Dia Allah yang memahami kesedihan kita karena Dia juga pernah di posisi yang sama. Dia mengalami sakit fisik juga, dibohongin juga, dihina juga. Gitu kan. Jadi ya itu sisi kemanusiaannya Tuhan yang bisa kita jadikan pegangan bahwa iya loh, Dia tuh Tuhan yang ngerti. Dia tuh Tuhan yang mengerti, dan kita bisa dengan sangat mudah datang dengan jujur, datang dengan rapuh, datang dengan kehancuran kita, karena kita tahu Dia akan ngerti in the end. Gitu kan, dan Dia udah ngalamin. Jadi kita bukan berbicara sama Allah yang gak memahami penderitaan kita gitu kan. Gitu sih. Bukan Allah yang kayaknya tinggi banget, jauh banget. Enggak gitu sih. Jadi apa itu? Merupakan ketulusan dalam percobaan itu apakah itu? Bisa dibilang begitu? Itu mungkin salah satu bentuk. Salah satu bentuknya iya. Karena itu mungkin kayak bentuk kejujuran kita gitu ya. Iya, maksudnya salah satu aspek dari ketulusan kan jujur ya. Gitu.
Itu salah satu bentuk dari ketulusan kita dalam menghadapi pencobaan. Kita nggak perlu maksain diri untuk menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan kita pada saat itu. Dan thank God kan, untuk kita menjadi tulus dalam pencobaan itu sebenarnya Tuhan sudah memfasilitasi. Kita hanya perlu lakukan part-part kita aja sebenarnya gitu. Ketulusan dalam pencobaan itu tuh sebenarnya sangat sedikit partnya kita. Sebenarnya kan besar di partnya Tuhan, bukan di kita gitu. Karena sebenarnya kita cuma ngelakuin little things yang bisa kita lakuin aja. Gitu sih. Gitu. Cuman jujur, terbuka, sisanya kasih ke Tuhan. Iya. Kerjain, intinya. Sama mungkin ini ya, terlepas dari gimana kita jujur dan lain-lain, kita harus punya kemauan juga untuk diproses. Itu salah satu krusial juga sih, hal krusial, karena sebenarnya kalau kayak kita udah masuk ke dalam sebuah pencobaan, tapi sebenarnya kita juga nggak mau diproses sama Tuhan, ya juga, gimana ya, sayang gitu, bisa diproses juga gitu. Sayang kalau nanti hasil akhirnya ternyata nggak sesuai sama apa yang menjadi rencana Tuhan, nyapain doang. Udah capek-capek, dan kita udah dapat percobaannya tapi nggak dapat hasilnya. Dan akhirnya gimana ya, yang seharusnya kita bisa punya pengalaman perjalanan yang indah sama Tuhan, akhirnya jadi nggak punya gitu. Itu sih, itu mungkin salah satunya juga kali ya kalau dibilang tulus, karena mungkin nggak semua orang memang mau ngejalanin pencobaan itu dan menganggap itu sebagai proses yang Tuhan beri gitu. Cuman hanya nangkepnya dari perspektif manusia aja, pencobaan susah nih, ribet pencobaan nih. Susah, ribet, terus maksudnya ya jadi berkutatnya sama pencobaannya terus, tapi nggak mencari apa yang Tuhan mau nih di pencobaan ini gitu. Tuhan apa sih hasil akhir yang Tuhan inginkan biar sejalan nih gitu loh. Biar ada alignment-nya gitu kan. Iya, karena kan kadang kalau kita udah tahu kayak tadi ya, kita kan jadi menyadari bahwa Tuhan kan udah ngerti, Tuhan yang tahu, Tuhan yang ya dia yang punya rencana buat kita gitu ya. Akhirnya kan justru ya kayak kita mau ulangan aja, kalau kita udah tahu jawabannya kan kita tenang sebenarnya. Iya. Atau mungkin bisa dibilang mungkin kayak gini deh ya. Kalau dalam pencobaan yang seperti ini, end game-nya atau ending-nya kita tahu Tuhan sertai. Ya ending-nya kita tahu kita akan sama-sama sama Tuhan. Udah itu aja. Hasilnya udah, oke gini, kita tahu kita akan menang, kita tahu kita akan lulus. Udah, as simple as that. Nah, tinggal kitanya gimana untuk bisa sampai ke tahap itu. Gitu sih. Bener. Dan butuh orang-orang yang memang mau diproses, mau menerima bahwa ya memang Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada ini semua. Perlu ada orang-orang yang memang saat diproses tuh dia punya kemauan gitu loh untuk hidup di situ, untuk berkutat di situ, untuk berperang di situ. Mungkin itu yang paling krusial. Itu juga sulit sih. Iya, ketulusan dalam pencobaan itu tuh akan terlihat dari kemauannya. Kalau pada dasarnya dia nggak mau untuk mengikuti rencana Tuhan, ya udah clearly nggak tulus jadinya gitu. Dan mungkin perlu nyadar juga bahwa ya kan Tuhan tahu segala sesuatu nih. Tuhan juga baik gitu. Kalau emang itu sampai diizinkan terjadi, berarti memang itu ada terjadi. Dan ada bigger things-nya gitu. Ada hasil akhir yang Tuhan harapkan lebih dari yang kita bisa pikirkan. Betul. Bener kan? Jadi kalau kita mikir cuma sampai Z, ya Tuhan mau menyediakan sesuatu yang lebih besar lagi daripada apa yang bisa kita pikirkan. Dan ini bukan cuma soal berkat materi non materi, tapi ini something yang mungkin kita akan dapatkan di kekekalan gitu. Kayak gitu sih. Langsung kayak pernah kok kayak dalam banget ya ini ya. Kok dalam gitu. Iya, karena memang satu hal ya soal ketulusan dalam percobaan memang agak gimana ya, memang berat sih karena kalau kita kan ya mungkin kalau aku pribadi ya mandangnya dari perspektif manusia, semua jadi kesannya kayak lebih berat daripada seharusnya gitu. Sedangkan ketika kita menyadari bahwa ya Tuhan punya rencana dan ada hasil akhirnya di tangan Tuhan, ya justru itu yang bisa kasih kekuatan buat dari lewatinnya. situ, kekuatan datang dari situ, damai sejahtera dari situ, ketenangannya datang dari situ, sekalipun lagi ngejalaninnya kayak sesak nafas banget gitu rasanya, tapi punya pegangan bahwa ini akan berlalu. Dan berlalunya bukan berlalu sia-sia. Berlalunya juga bukan berlalu yang datar-datar aja gitu. Pasti akan ada hal besar yang Tuhan sediakan. Itu akan membuat lebih semangat sih. Itu yang buat kita kuat lah ya untuk menjalani pencobaan itu ya. Tapi contoh praktikalnya Kak, maksudnya mungkin secara pikiran, secara hati kita sudah menyadari, kita sudah percaya bahwa Tuhan punya rencana gitu loh.
Tapi seringkali ya kita ketika menjalani, kadang-kadang juga kita nggak tahu nih gimana sih caranya buat gimana ya, buat mendatangi dan contoh apa yang kakak lakuin dalam situasi yang memang gue udah buntu banget nih. Gimana cara jujurnya, apakah cuman kayak ngomong dalam hati aja atau kayak ngomong sama orang misalnya, atau kayak contoh praktikalnya apa yang bisa membantu hal itu gitu. Kalau yang tadi contoh yang paling krusial yang tadi aku bilang, contoh di ujung tanduk kan. Secara hati berdoa, tapi aku juga suka mencari pertolongan ke orang-orang yang aku rasa bisa, yang memang Tuhan sediakan untuk ada di masa-masa itu. Contoh? Bisa lewat chat, bisa lewat telepon. Masa mesti saya sebutkan di sini orang-orangnya? Tapi itu bisa. Kita udah terhubung. Ya jadi ya kita perlu ada tindakan nyata juga melakukan mencari bantuan sebenarnya. Kan memang kadang-kadang yang jadi kendala ada orang-orang yang sulit mencari pertolongan. Padahal nggak gitu. Tuhan tuh sebenarnya, dan prinsip dasar dari masalah pencobaan ini adalah pada dasarnya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kekayaan dan kemuliaannya. Prinsipnya selalu itu. Berlaku di semua aspek, berlaku di semua hal, berlaku di keadaan baik, buruk, pencobaan atau tidak, itu berlaku. Pada dasarnya Tuhan mencukupi setiap kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya pada masa itu yang kita butuhkan apa? Misalnya butuh curhat. Tuhan akan sediakan orang-orang yang bisa menjadi tempat aman untuk kita curhatin. Seringkali kita memang butuh nanya dulu sih, Tuhan apa cerita ke orang ini ya, atau mungkin lewat 1 atau 2 kejadian bisa terkonek lah dengan orang ini yang kita kenal ataupun yang tidak. Tuhan bisa kirim mereka untuk tolong kita juga. Jadi memang perlu ada tindakan nyata. Kalau memang perlu mencari bantuan, datangin bantuannya. Kalau memang di masa-masa ujung tanduk itu perlu datang berobat gitu ya, maksudnya berobat. Nah itu jadi, tadi kan kekayaan kemenangan itu kan tadi kan di sebelahnya. Berarti termasuk orang, ilmu pengetahuan. Karena kan ada yang misalnya dia, Tuhan pasti sembuhin gua. Tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Atau misalnya ada sakit mental misalnya. Iya, maksudnya ada permasalahan di mental. Psikolog. Iya. Nah itu nggak sesuai deh. Alkitabiah tuh gitu. Padahal kan itu juga cara Tuhan bekerja ya. Bisa jadi Tuhan. Ya. Nah, kalau untuk hal-hal kayak gitu kan sebenarnya sayang ya kalau kita ngelakukan. Iman tanpa perbuatan itu akan mati. Iya. Iman tanpa perbuatan bukan akan mati. Iman tanpa perbuatan itu mati, bukan akan mati ya. Iya, udah mati. Jadi kalau tahu harus pengobatan baik fisik atau mati orangnya. Makanya jadi harus lakukan part kita gitu. Karena sebenarnya kan Tuhan udah menyediakan berbagai source. Anyway, masalah psikolog itu ya. Iya. Kan zaman sekarang ini kebetulan saya lulusan psikolog. Lulusan psikotes kan. Kalau mau kerja psikolog ya. Itu kalau kita butuh pertolongan psikologis, tapi memang merasa psikolog atau psikiater mungkin kurang tepat. Gitu ya. Kita banyak konselor-konselor yang base-nya Alkitab. Oh, gitu banyak banget. Ada, bisa cari di Google. Saya di sini nggak bermaksud promosi atau ini di endorse, tidak. Maksudnya ini sebagai pengetahuan aja. Kalau kita membutuhkan tenaga konselor yang memang base-nya kekristenan, itu ada. Itu bisa dicari. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak harus terkungkung pada psikolog gitu. Ya walaupun kalau secara profesional dan secara keilmuan ya memang di psikologi, tapi kan banyak juga gitu konselor-konselor yang base-nya Alkitabiah, kekristenan, memegang nilai-nilai kekristenan tuh ada. Gitu. Jadi nggak apa-apa cari bantuan, karena ya kalau kita udah angkat tangan tuh Tuhan turun tangan, dan itu bisa dengan berbagai cara gitu loh. Kita juga perlu aktif mencari pertolongan yang kita butuhkan. Dan mungkin juga ini kali ya, kita tuh nggak bisa ngebandingin pencobaan kita dengan pencobaan orang lain. Misalnya kadang kalau kita curhat ke orang yang salah, kalimat pertamanya kan pasti gue lah gue biasanya begitu kan, ada. Iya, benar. Jadi ya itu ya, nggak boleh ngebanding-bandingin juga ya. Setiap orang kan punya ya kapasitas masing-masing sesuai dengan kapasitasnya gitu ya. Benar. Dan ini kayak paling gampang, kayak kesannya kan kayak gue doaan banget anaknya, karena emang gue penakut. Pertolongan, ngerti kan? Karena gue emang penakut, jadi gue emang akan doaan banget gitu. Emang gue akan selalu mencari pertolongan. Hati gue emang berdoaan melulu. Lagi nonton film aja yang sebenarnya bukan Tuhan yang buat, itu karangan manusia.
gue nonton gue bisa Tuhan Yesus tolong gitu kan. Padahal filmnya mah udah ketahuan nanti skip aja ke endingnya. Ya kita skip juga bisa, coba itu lebih keren. Ada orang yang tipenya memang kayak gitu, tapi ada orang yang emang gak segampang itu, memang dia bukan orang yang menye-menye gitu kayak gue gitu kan. Ya nggak apa-apa juga, Tuhan juga punya caranya sendiri, orang itu juga punya caranya sendiri untuk bisa mencari pertolongan gitu kan. Yang membuat kayak contoh ada namanya pain tolerance. Jadi kayak gue gitu, buat gue tuh disuntik tuh sakit banget. Oh gitu ya? Gue takut banget sama jarum. Tapi buat orang-orang tertentu, ya elah disuntik doang. Biasa aja. Nah itu kan dari situ aja kita udah jelas lah. Tidak bisa membandingkan. Ya hal-hal kayak gitulah. Jadi ya jangan bandingin luka, masalah atau apapun sama orang lain, karena ya setiap orang tuh punya kapasitasnya sendiri-sendiri. Jadi dari sekian panjang perjalanan lu nih, dari sakit, udah sembuh, sakit lagi. Nah itu apa lu tahu pattern nih jangan-jangan nih? Oh bentar lagi nih. Lama-lama kan udah tahu. Benar kalau ada indikator. Jadi akhirnya kayak tahu nih, ini udah mulai siap. Jadi tahu juga cara mencegahnya. Gitu. Supaya ini nggak gini, harus begini nih sekarang ini. Ya ketahuan patternnya gitu. Ya akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang dan berat itu, kalau gue bayangin ya, nggak usah repot-repot. Kalau dia panjang itu pelajaran apa yang gue ambil gitu? Sebenarnya pelajaran tuh banyak ya, banyak banget gitu. Matematika, geografi, math, science. Pelajaran tuh banyak, dan kalau disimpulkan menjadi sebuah kalimat gitu susah sih, tapi memang banyak. Tapi yang jelas atau yang paling si paling belajar belajar. Apa yang di Alkitab tulis benar sih. Tuhan kekuatan, Tuhan perlindungan, Tuhan dekat ke orang-orang yang patah hati, Tuhan menjawab setiap doa, Tuhan memberi ketika kita meminta, Tuhan, ketika kita mencari dan mengetuk itu Tuhan akan bukakan. Itu semua benar. Jadi sulit menyempitkan itu semua menjadi satu kalimat tuh akan susah. Mungkin kalau gue tangkap jadi kayak dari pencobaan ini tuh lu malah melihat ya firman Tuhan tuh bener gitu. Jadi lu ngalamin gitu kan. Iya. Gitu ya. Iya, dan maksudnya itu something yang gak bisa dibeli, dibayar di kehidupan manapun gitu loh. Jadi itu kayak jadi sebuah pengalaman perjalanan rohani sama Tuhan yang endingnya nih kalau nanti ketemu, oh ini tuh. Iya. Endingnya tuh iya betul. Sama kayak kalau dikilas balik, oh ternyata ini maksudnya gitu ya. Ini maksudnya gitu. Bahkan di keadaan hidup sekarang kan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan belum jawab sebenarnya gitu kan, maksudnya hal-hal yang kayak masih pengen digali lebih lanjut. Tapi tahu endingnya akan ke sana. Oh ini toh. Bahkan mungkin ada yang sampai mati pun nggak dapat jawaban. Iya. Gitu, jadi nanti ketika ketemu Tuhan baru bener-bener ini baru, oh ini. Iya. Gitu. Ternyata yang kemarin gini. Iya. Gitu sih. Dan setiap orang ya punya pelajaran masing-masing juga ya. Dan maksudnya setiap kayak kata-kata Tuhan kekuatanku. Itu kan dari kecil kita tahu. Iya. Ya kan kalau yang biasa sekolah minggu gitu ya. Iya. Lagu-lagu di gereja juga banyak. Iya. Tapi ketika berpengalaman dan secara bisa benar-benar bilang Tuhan kekuatanku, oh meaningnya beda, impactnya beda, impartasinya juga beda gitu kan. Ya itu jadi sesuatu yang berharga, perjalanan rohani yang berharga gitu, kayak mungkin kalau tangki cintanya jadi penuh karena udah mengalami itu, ada quality time di kehidupan tentang itu. Belum lagi tentang ayat-ayat yang lain kan, Tuhan yang macam-macam lah. Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau gitu. Bahkan ada kata-kata musuh pun didamaikan gitu ya, kalau memang itu menjadi kehendak Tuhan. Banyak banget deh itu semua beneran. Iya. Terus kan lu pernah podcast di tempat lain, podcast sebelah tuh ya. Iya, podcast yang sebelah. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Maksudnya kan lu bilang kan kayak apa yang ayat-ayat firman Tuhan yang lu terima dari kecil, ya itu kesimpan sampai akhirnya pas gede lu mungkin mengalami sesuatu. Jadi ibaratnya udah ada fondasinya nih untuk akhirnya lu kayak ke-recall gitu ya. Dan itu menjadi bukti juga dari ayat Yesaya 55 ayat 11. Yuk kita buka sama-sama. Bener buka ya? Ya udah bener ya, dibuka ya, dibacain ya. Boleh.
Nanti akan ada di bawah sini ya guys ya. Jadi kalian lihat di sini terus nanti pindah ke situ, terus pindah ke situ. Terus dibalikin lagi di sini guys ya. Ditaruh di bawah ya, ditaruh di bawah lagi di sini. Biar editornya repot ya. Yesaya 55 ayat 11. Kata-katanya gini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tuh nggak akan sia-sia. Setiap firman yang kita dengar dari kecil, makanya balik lagi ya, saya ingatkan kepada seluruh orang tua, kakak-kakak, bapak ibu, tetangga, RT, RW ya. Coba kalau ada anak-anak kecil diajak ke gereja ya, sekolah minggu, karena at some point di kehidupan mereka dia mungkin 1, 2, 3, 40 tahun selanjutnya, ayat-ayat itu akan jadi kekuatan, ayat-ayat itu akan jadi rema di kehidupan mereka. Ya, jadi semua hal yang kita masuk ke kepala kita itu, ayat-ayat itu tuh, ayat Alkitab itu tuh bukan kayak bacaan novel yang sesudah masuk dia berlalu, tapi itu punya kuasa. Dan yang akhirnya dia akan bisa berkuasa kalau udah masuk dulu gitu. Makanya penting nih ya buat kita orang tua untuk bawa anak-anak sekolah minggu supaya itu bisa menjadi rema dan menjadi hidup. Dan nantinya menjadi buah di kehidupan anak-anak kita, bahkan nantinya itu juga kita rasakan. Gitu sih. Itu bukti juga tuh, bukti bahwa ayat ini beneran lagi nih beneran lagi kan? Betul ya. Gitu sih. Oke, silakan Mas Brian. Oke, terakhir lah ya. Terakhir banget nih. Karena kita udah lapar. Sepertinya bisa kita akan makan ya. Ini kebetulan jam. Udah jam 12 malam ya. Waduh. Pesan-pesan buat yang nonton nih ya, supaya mereka tuh bisa tetap tadi tulus, tetap kuat dalam menghadapi pencobaan mereka nih. Pasti kan yang nonton nih banyak yang mengalami pencobaan nih, ya kan gitu. Sabar ya. Tahan dikit lagi, 1 hari lagi. Tuhan itu ada, Tuhan itu dekat. Saya mau nangis, sorry. It's okay. Tuhan itu ada, Tuhan itu dekat. Dan kalau kita ngelihat seolah-olah Tuhan diem, itu bukan Tuhan diem, tapi kita lagi terlalu berisik sama situasi keadaan kita, sehingga kita mungkin nggak mendengar. Tapi Tuhan itu nggak pernah berhenti bekerja. Jadi buat teman-teman yang lagi menghadapi pencobaan, please kuat, sabar, bertahan aja 1 hari lagi, cari kesenangan-kesenangan kecil yang mampu membuat bertahan, sampai nanti akhirnya kita benar-benar ngelihat rencana Tuhan digenapi di kehidupan kita, dan sampai nanti kita bisa ketemu Tuhan di surga, dan kita bisa bilang, Tuhan terima kasih. Amin. Tuhan lu. Penonton bayaran dong, bantu. Bantu tangannya. Udah jauh-jauh kita. Iya. Oke, thank you ya. Kak Kiti, terima kasih banyak. Chris Pati. Thank you ya buat sharingnya. Sangat memberkati ya, pasti memberkati teman-teman juga. Dan tetap nonton terus ya, Kak Talks. Tolong di apa ya? Kalau di YouTube mungkin kayak like, comment, subscribe, dan nantikan episode-episode berikutnya. Oke, thank you guys. Thank you, teman-teman. thank you. Shalom.